Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Al-Quran surat Muhammad ayat yang pertama dan yang kedua. Allah berfirman, orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah akan sesatkan semua amalan mereka. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh dan orang-orang yang yakin bahwa semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dari Allah, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya dan Allah akan perbaiki keadaan mereka di dunia dan akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang sentiasa mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu terima kasih kami yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami tujukan kepada tuan-tuan yang berbahagia yang sebagai najir masjid kita ini, timbalan najir, para anggota puasa, para imam, hilal, siap, dan Tuan Haji Syarif ya sebagai pengarah saya di Malaysia ini, ya. Jadi kami ucapkan ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian ya para yang sangat kita muliakan, para alim ulama, para tuan-tuan guru kita, para ustaz, ustazah, ya. Bersyukur kita pada malam hari ini masih berada dengan mereka ya. Karena Rasulullah ada bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu biqabdil ulama idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhulan fadallu wa adallu. Allah tidak akan menghilangkan ilmu sekali hilang, tapi Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan ulama. Ulama mati berkurang ilmu, ulama mati berkurang ilmu. Yang menggantikan tak sama. Hingga kata Rasul, tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi orang yang berilmu agama sempurna, maka mereka mengambil ulama-ulama mereka, ulama-ulama yang jahil. Maka sesatlah mereka dan menyesatkan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah maghrib yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan hati yang ikhlas ya, kita bersyukur dan SWT berkat
hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita, kita boleh meninggalkan semua yang kita kasih. Ya? Kita menjadi tamu Allah. Bukan semua boleh, tapi kita boleh. Jadi tamu Allah itu, Duyufur Rahman itu bukan hanya orang yang ke Makkah, ke Madinah, yang umroh, yang haji, bukan. Ya, semuanya yang datang ke rumah Allah, ya, ke masjid, ke surau, ini semua yang menjadi Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Dan Rasul ada bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Tandanya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, muliakanlah tamunya. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih memuliakan tamunya. Maka sesiapa yang datang ke masjid, ke surau, Allah beri hadiah 4, ya, cash. Cash. Mari kita buka hadis sanadnya dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum apabila mereka berkumpul-kumpul di masjid, di surau, mereka beribadah, membaca Al-Quran, saling ajar mengajar di antara mereka seperti pada saat ini, ya. Kecuali kata Rasul, Allah akan berikan ke dalam hati mereka itu sakinah, ketentraman jiwa. Allah meliputi mereka dengan kasih sayangnya. Malaikat menjaga mereka dan nama-nama mereka disebut oleh Allah di majlis para malaikat. Ya. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua kelak akan mendapat syafaatnya apabila kita betul-betul menjadi umatnya. Kalau setakat mengaku itu mudah, tapi untuk menjadi pengikut Rasulullah yang sebenar, yang berhak mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar, kata Allah ada 5 syarat. Ya, ada 5 syarat. Kalau ini belum, ya tentu belum. Ya, mana yang 5 syarat? Ini Allah sebut ya di surat, ya, ayatnya apa ya, di surat Al-Fathu. Surat Al-Fathu ayat yang ke-29. Surat Al-Fathu ya, ayat 29. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Artinya jelas ya, Muhammad utusan Allah. Itu kan maunya Allah. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Tegas terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Engkau lihat ya, mereka itu rukuk dan sujud bersama, ya, memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Mereka rajin bekerja mencari kurnia Allah, ya. Tapi yang betul-betul Allah ridhoi, dan di wajahnya terdapat bekas-bekas sujud. Mudah-mudahan ya kita menjadi pengikut Rasulullah yang sebenar, agar kita kelak mendapat syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Baiklah saudaraku yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita telah beberapa ayat. Padahal 1 ayat saja ya itu lebih elok dari sholat sunat 100 rakaat. Man ta'allama ayatan minal Qur'an khairul lahu min an tusalliya mi'atun rakaat. Sesiapa yang mempelajari 1 ayat daripada Al-Quran, itu lebih elok baginya dari sholat sunat 100 rakaat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Surat Muhammad ayat yang pertama. Nanti disambung di ayat yang kedua. Apa soal orang-orang kafir? Ya, itu orang dan orang-orang yang menghalang-halangi sabilillah. Orang yang menghalang-halangi orang menuntut ilmu untuk agama. Orang yang menghalang-halangi dakwah. Allah akan sesatkan amal mereka. Ya. Allah akan sesatkan amal mereka. Karena sebelum turun perintah sholat, ya, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, ya, perintah pertama adalah dakwah ini, mengajak umat ini. Maka itu Nabi kita Nabi yang asing. Kita pun umat dari umat yang asing dibanding Nabi-Nabi terdahulu. Ya, lihat Nabi Musa alaihissalam. Itu Taurat sekali turun sempurna. Sudah sempurna turun, Nabi Musa sudah hafal, paham, ya baru suruh dakwah. Setelah Nabi Musa dakwah, banyak pengikutnya, dia kepayahan. Minta tolong kepada Allah, membantu untuk boleh membantunya berdakwah. Maka Allah izinkan 70 orang saja. Namanya Nako. Itu pun dipilih bukan lagi 5E, yang 9E, yang cerdik, cekap. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Sempurna, Injil turun, sudah sempurna, dia sudah paham, mahir, baru suruh dakwah Nabi Isa ini. Setelah banyak pengikutnya dia kepayahan, minta tolong kepada Allah, membantu, Allah izinkan 12 orang, itulah Hawariyun. Itu pun dia dipilih yang cerdik, yang cekap. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang asing. Baru 5 ayat ilmunya. Baru 5 ayat. Ya, baru Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru ini ilmunya. Baru ini. Padahal Al-Quran dalam jumhur ulama ada yang bilang 6.666, tapi yang jumhur ulama 6.236 ayat. Begitu 6.000 lebih, baru 5 ayat turun. Rasulullah sudah disuruh dakwah, disuruh ya sabilillah, disuruh dakwah. Ini kan Allah sebut ya di ayat yang kedua turun. Apa itu? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangun, buat dakwah. Kita buat semua tafsir. Siapa yang ditegur oleh Allah, yang disuruh oleh Allah? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Karena mendapat tahu yang pertama, kata Rasulullah kepada Siti Khadijah, zamiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Jadi orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun, buat dakwah, beri peringatan. Yang utama didakwakan, besarkan Allah. Maka lihat lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dakwah yang sempurna, besarkan Allah. Baru 5 ayat ilmunya. Demikian juga umatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hari itu dia Islam, ya Rasul, saya sudah Islam. Apa yang boleh saya buat? Apa kata Rasulullah? Buat seperti yang aku buat. Buat seperti yang aku buat. Ajak umat untuk taat kepada Allah. Dia pun keluar, ya, diajak kawan-kawannya. Dan hari itu dapat 5 orang, termasuklah Utsman bin Affan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Jubair bin Awwam. Ini ya. Memang saat itu ya dakwah Islam. Karena dakwahnya ada 2, ada dakwah Islam, ada dakwah iman. Dakwah Islam ini untuk orang yang belum Islam. Tapi di sini ada peraturan. Tidak boleh dipaksa. Ini kan Allah sebut ya di surat Al-Baqarah ayat 256, 257.
La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, tak boleh. Mengapa? Yang benar jelas, yang salah juga jelas. Maka sesiapa yang masuk Islam berarti dia telah berpegang pada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus untuk selama-lamanya. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Orang kafir, orang beriman itu pemimpinnya Allah. Maka Allah keluarkan mereka dari yang gelap kepada yang terang. Orang-orang kafir pemimpinnya taghut, maka Allah keluarkan mereka dari yang terang kepada yang gelap, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Memang sebelum Islam tak boleh dipaksa, tapi setelah dia Islam wajib taat, wajib ikut tertib-tertib Islam. Maaf, contoh yang ringan. Waktu saya mau ke Malaysia ini kan banyak serikat penerbangan. Saya jalan sana pilih. Maka pilihan saya, apa ada serikat yang memaksa saya? Ustaz wajib naik flight ini, naik serikat ini. Agak-agak ada. Tak ada yang memaksa saya yang milih sendiri. Ya, bagaimana pentampilannya dan sebagainya. Maka pilihan saya Air Asia. Maaf, ini bukan promosi ya, saya tidak ada komisi dari Air Asia, ini ada. Saya pilih Air Asia. Setelah saya pilih Air Asia, ya, pesawat saya yang mau ke Malaysia ini, mau tak mau, suka tak suka, ya ikut tertib syarikat, ya, Air Asia. Yang pertama, ya bayar beli tiket lah, bayar tambang. Jangan pula sudah tak mau bayar tambang, yang di luar karena tak boleh masuk. Nah ini, maka itu ada dakwah iman namanya, ya, dakwah itu dakwah yang orang yang sudah Islam, kita perlu kuatkan imannya. Kita ajak dia untuk menguatkan iman agar boleh ada power, ada kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang, ya, apa kata Allah di surat Yusuf ayat 108? Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah satu-satunya jalanku, tidak ada yang lain. Apa itu? Mengajak, menjemput umat untuk taat kepada Allah dengan basyirah. Saya dan orang mengikuti saya. Kalau kita mengaku pengikut Rasul, ya mesti dakwah. Memang kalau boleh mengajar dan mengajak. Tapi mengajar itu perlu ada ilmu. Jangan buat ada ilmu mengajar. Itu nggak ada bawa ajaran songsang itu. Kalau nggak pun pingsan. Nggak ada ilmu. Maka untuk mengajar itu tugas ulama. Tapi untuk mengajak ini kerja ya. Jadi ulama dua tugasnya, mengajar dan mengajar. Tapi kita orang awam ini, apa tugas kita? Mengajak, menjemput. Itu namanya dakwah iman terhadap orang yang sudah Islam. Ini. Jadi siapa yang menghalangi dakwah ini, Allah akan sesatkan nama mereka. Ya. Apalagi ya, itu kalau menghalang-halangi. Maka kalau kita belum boleh, kita harus ya bantulah. Bantu orang yang buat dakwah, orang yang mengajak umat taat kepada Allah. Lalu ayat yang kedua, apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang
Rasulullah yang kelak yang kelak akan mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Karena tadi yang lalu kita sudah sampaikan di sini tentang hijrah, maka ini menyambut Maulid Rasul. Nanti kita menyambut Maulid Rasul, ternyata kita bukan pengikutnya, bukan pengikut yang sebenar. Maka mana untuk menyambut Rasul ini kita siapkan diri betul-betul menjadi pengikut Rasulullah yang sebenar, yang kata Allah dan di masa tadi. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbih. Ya. Ini. Muhammad Rasul. Ya. Yakin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang telah akan mendapat syafaat nanti di padang mahsyar. Jadi syarat yang utama kata Allah asyiddah 'alal kufar. Tegas terhadap orang kafir. Tapi jangan salah tafsir. Tegas di sini bukan berubah umum, katanya dirampas. Bahkan Rasulullah bersumpah. Apa sumpah Rasul? Wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lima ya Rasulullah. Siapa ya Rasul? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak aman tetangganya, jirangnya, karena kejahatannya. Apapun keyakinan agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, tidak aman karena kejahatan kita. Kita orang yang tidak beriman. Jadi tegasnya bagaimana? Sudah Allah jelaskan, yang sering dibaca oleh Tuhan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini tegasnya. Ini asbab nuzulnya ketika orang kafir berkali-kali datang kepada Rasul. Dan Rasul menolaknya. Apapun hadiah yang diberikan orang kafir, Rasul menolak. Termasuk dibujuknya Abu Thalib untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan agama baru, mau apa ya? Kalau mau harta, kata orang kafir ini, kami kumpul harta kami semua, dia orang terkaya di antara kami. Kalau dia mau wanita, berapa dia suka, kami antar anak-anak kami yang cantik-cantik, comel-comel semua untuk dia, berapa dia suka. Kalau dia mau tahta, mau kekuasaan, kami angkat dia menjadi raja kami. Hingga kami tidak teruskan perkara tanpa dia. Syaratnya jangan dakwahkan Islam. Stop. Gitu. Rasulullah pun dijawab, wahai saudara ayahku, kalau boleh, tapi tidak boleh. Kalaupun boleh mereka itu, matahari mereka letak sebagai hadiah di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya. Itu hadiahnya. Demi Allah, Islam akan terus saya dakwahkan hingga dia aku mati karenanya atau dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhirnya apa? Datang lagi, sudahlah. Toleransi aja dah kita. Toleransi aja dah kita. Biarlah minggu ini kami ikut Muhammad, ikut agama Muhammad. Minggu ini kami ikut agama Islam. Nanti minggu depan, ikutlah agama kita, agama berhala. Kan seru loh, gaduh-gaduh kita. Kan seru gaduh-gaduh kita. Langsung itu tegas. Kul, katakan kepada Muhammad, wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Kami tidak akan menyembah dengan cara kamu menyembah Tuhanmu. Kamu pun tidak akan menyembah dengan cara kami menyembah Tuhan kami.
taudihim wa tawalihim wa ta'atufihim kama sari jasadin idastaka udun tadahilahu sa'irul jasad bisari wal umar. Ya, kamu lihat kata Rasul, perpaduan kasih sayang, kebersamaan sama umat Islam seperti satu tubuh. Apabila sakit sebagian, sakitlah seluruhnya. Maksud saya baru datang, gigi saya sakit, saya waduh, sampai istri tidak kenal lagi saya. Karena suami dan ya. Tapi itulah alhamdulillah. Gigi padahal yang sakit, tapi kepala pening, mata pun sakit, badan pun demam. Padahal gigi yang sakit, tapi semua merasakan. Inilah Islam. Ya, bukan ini. Ini bukan hadis ya, pendapat nasihat Imam Ghazali. Janganlah kamu seperti dua tangan, perpaduannya, kasih sayangnya, dan seperti dua mata. Lihat tangan, ya. Itu perpaduan tangan. Ya. Kalau melangkah satu ke depan, satu ke belakang. Jadi langkahnya jadi hidung. Kalau ikut sukan pun boleh menang. Coba kalau ada yang mau menang, masa kau ada di depan? Saya pun boleh di depan. Ada sama-sama ke depan, sama-sama ke belakang. Oh, kalau ikut sukan ada bagaimana ya? Ya, kalah. Ya, maaf. Dan ini tak pernah, dengki tak pernah iri. Yang baik-baik semua kanan, yang jelek-jelek semua kiri. Agak-agak minum baik tadi. Kanan, ya. Tuangku dengan kanan-kanan, ya. Maaf, saya tahun 68 sudah cikgu. Kalau tidak didemokrasikan tak sedap, ya. Tahun 68 sudah cikgu saya. Jemput dengan tangan kanan, ya. Lampu terang, lihat. Begitu sunahnya. Sambil duduk, kalau yang jam-jam sunahnya mengundur diri menghadap kiblat, baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Kalau yang pulang haji sudah paham ya. Ini. Tapi kalau ini kan ada benerannya. Cukup ya tak memberi kiblat boleh yang penting dulu. Yang penting jangan sampai lupa baca bismillah, karena kata Rasul kullu ibadin la yudau bi bismillah fa huwa yaqul. Semua pekerjaan yang elok yang tidak dimulai dengan bismillah terputus rahmat Allah. Nah ini ya. Dan dengan tangan kanan, karena inna syaitanu ya'kulu wa yashrabu bisimali. Setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhu. Siapa yang mencontoh satu kaum, nanti di akhirat digolongkan sama kaum yang dicontohnya itu. Maksudnya siapa yang makan minum dengan tangan kiri, itulah setan. Kumpul sama setan nanti ke neraka. Dengan tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makan kanan. Besok pagi pergi tandas. Padahal yang masuk-masukkan yang bikin ulang tangan kanan. Masuk. Padahal besok pergi tandas, agak-agak kerja siap. Tangan kiri, cleaning service. Ikhlas, nggak pernah demonstrasi. Kanan, kau yang masuk-masukkan. Tolonglah saya cuti sebulan. Nggak ada. Asal ada yang jelek, langsung dibersihkan. Tapi ingat, tangan kanan tahu nggak? Wa idza huyitum bi tahiyatin fa'alu bi asana minha aw duha. Kalau kamu dibantu, diberi hormat, walaupun yang membantu, yang memberi hormat itu ikhlas, gak minta balasan, tapi kata Allah, balaslah yang lebih baik atau sekembalinya. Maka sudah terima gaji, pergi jam, beli jam, tangan kanan pun boleh, tapi saya enggak. Sebagai terima kasih tangan kiri, saya beli jam, pada tangan kanan yang datang tutup jam, tangan kanan yang memberikan uangnya, bahkan tangan kanan dengan ikhlas membayarkan ke tangan kiri. Wahai saya, masuk hati tidak menurut gunung, tapi apa datang tak sampai. Maksudnya mau besar hadiah untukmu. Saat ini inilah hadiah yang diberikan kepadamu. Sudah rezeki lagi, ini kan sunnah. Walaupun ini apa dia? Mesra. Inilah. Ya. Kemudian yang disuruh tadi, tangannya perpaduannya.
gatal tangan kiri, tangan kanan datang. Tak dijemput, datang menggaruknya. Karena penyakit yang paling seronok gatal digaruk. Coba agak kalau gatal tak boleh kita menggaruk teman. Terus saya jangan di depan kali itu kan seronok itu badan mereka melewat dulu. Gatal tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri tak dijemput, datang menggaruknya. Aduh. Sama-sama gatal nih, tak isi mereka. Garuk-garukan mereka. Tengok, mana isi dia? Maka kata Allah, kalau kita mulai seperti ini, fa'asbahtum binikmati ikhwana, kamu akan terasa nikmat yang bersaudara itu. Tolong ya, waktu sudah mau habis ya, namanya kuliah maghrib. Ya, tinggal 10 menit lagi kita ya. Yang kedua, ya. Ruhama ubaina. Baru yang ketiga, tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat umat Muhammad itu rukuk dan sujud bersama. Ya. Sholat berjamaah. Mengapa? Ya, kacau bilaunya kita sekarang ini karena sholat sudah diremeh-remehkan. Tolong ya Bu ya, ini sengaja Allah letak di surat Maryam. Surat Maryam, surat ibu-ibu. Ya, surat perempuan. Ayat yang ke-59 dan 60. Supaya ya kita pun ambil berat. Karena ia jendegi ne ia jendegi jumila ia. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kamu adalah pemimpin, kamu bakal dimintai pertanggungjawaban dan pemimpinanmu. Kita pemimpin dalam keluarga. Ibu-ibu pemimpin, ya, bertanggung jawab kepada suaminya, kepada rumah tangga suaminya, kepada anak-anak suaminya. Ya, maka itu Allah letak di surat An-Nisa ayat 49-60. Ini penyakit kita umat Islam rata-rata di dunia ini. Ya, apa kata Allah? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adau sholah wa tabau sahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan ulaika yadkhuluna jannah la yuzlamuna syai'a. Maka digantikan mereka itu golongan yang meremeh-temehkan sholat, meringan-ringankan sholat, dan meninggalkan sholat. Padahal dulu para sahabat radhiyallahu anhum, Allah memuji mereka. Memang yang tidak ada kerja dunia, paling-paling 70 orang, paling dari 100 orangnya Ahlus Sufa. Pengetuanya Abu Hurairah. Itu enggak kerja dunia lagi. Kerja agama saja. Kerja agama saja, tidak ada kerja dunia lagi. Tapi yang lain, yang benar kita ada pegawai, ada petani, ada peniaga, ya, ada lawyer, ada apa semua. Ya benar kita. Tapi bagaimana kesibukan mereka bila sudah ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegas. Yang punya pejabat tutup, yang dari kebun pulang, yang punya gerai tutup, semua benar-benar ke masjid sholat berjamaah. Inilah Allah puji mereka. Allah kasih kejayaan mereka, boleh mentadbir 2/3 dunia ini. Yang tadinya jahiliyah boleh menjadi pentadbir dunia. Kenapa? Ya, 100% dipanggil Allah datang semua. Maka Allah puji mereka. Ya, di surat An-Nur ayat yang ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihal qulubu wal absar. Orang yang tidak melalaikannya, kegiatannya, aktivitinya, perniagaannya, pekerjaannya untuk senantiasa mengingati Allah, menegakkan sholat, tarohum ruka'an sujud, menegakkan sholat, ya, ini. Kemudian mengeluarkan dana karena takut akan suatu hari berguncang hati dan pandangan. Maka sahabat, walaupun mereka masih di dunia, tapi pandangan sudah akhirat.
Yes. Rugi dunia, untung akhirat, oke. Tapi untung dunia, rugi akhirat, no way. Harus punya semangat, no way. Itu adalah sahabat. Ya. Jadi inilah penyakit kita umat Islam. Memang syukurlah kita ya, sudah ada tadi ada 4 sahabat. Tapi kalau di luar masih beratus-ratus sahabat. Dan itu ada kewajiban kita menjemput mereka. Ya. Menjemput mereka. Ada kewajiban kita, kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna imanmu hingga kamu sayang kepada saudaramu sebagaimana kamu sayang kepada dirimu sendiri. Kalau orang kafir, tahuan masuk neraka. Orang Islam saja, orang Islam yang tak sholat, ini pasti dibakar oleh Allah di neraka, pasti. Karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang mula-mula dikira ibadah seorang hamba adalah sholatnya. Kemudian Allah jelaskan di surat Mudaththir ayat 40, 41, 42, 43. Fi jannati yatasaalun, di surga orang bertanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Masalahkum fi syaqar? Apakah yang menyebut kamu boleh masuk nomor syaqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, sebab saya dulu itu bukan sholat. Kalau kita buka tafsir Al-Ajhar Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Asam kandis, asam beludur, ketika asam sirian-rian menangis mayat di pintu kubur, terkenang diri tidak sembahyang. Kita masih boleh seronok melihat mereka yang dibakar nanti di di neraka. Contoh yang ringan. Kita punya tetangga, rumahnya terbakar. Mereka ada dalam rumah itu. Agak-agak bagaimana? Bomba belum datang, apa kita masih boleh tenang? Tak mau tolong. Kalau tak mau tolong, orang apa namanya? Zolim. Orang vilanya terbakar rumahnya, mereka dan kita masih boleh tenang. Tak ada sedikit pun aktivitas untuk bantunya. Kan zolim. Itu baru akhir dunia. Ujung-ujungnya mati dia, selesai masalah dunianya. Tapi kalau dia nggak sholat, dia kan dibakar di neraka. Masih boleh kita lewat mereka. Kita biarkan mereka dibakar oleh Allah. Inilah perlu kita usaha. Ifsus salam, jumpa, assalamualaikum. Jangan berhenti kata buat akimu to'am, beri hadiah, beri makan, tautkan hati. Baru mulai indul kalam, kita bicara dengan lemah lembut penuh kasih sayang. Di siang hari, malam-malam kita bangun menangis, kita sebut namanya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah. Kemudian kita ingin doa, ya, supaya kita rajin sholat, keluarga kita rajin sholat. Ya, bagi yang sudah mengamalkan terus amalkan, bagi yang belum mulai sekarang amalkan ini. Surat Ibrahim ayat 44:1. Ya, apa doanya? Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, tolong jadikan saya, zuriat saya, anak cucu saya pendiri sholat. Ya Allah, Engkau Maha penerima doa, terimalah doaku ini. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dan dosa semua orang yang beriman di hari perhitungan nanti. Ya. Baru yang keempat, ya, yang tahuna fadlan minallah wa ridwana. Jadi umat Rasul ini bukan umat yang statis. Memang tidak ada hubungan kerja dengan rezeki, tidak ada. Mengapa kita disuruh bekerja? Allah menyuruh bekerja. Wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard waqtabu min fadlillah. Habis sholat bersebar diri cari oleh Allah. Walaupun tidak ada hubungan kerja dengan rezeki, karena 50 tahun sebelum dunia dibuat sudah Allah tentukan rezeki kita ini. Ya. Jadi masalah rezeki jangan takut. Ya. Maka kadang-kadang kita kalah sama hewan, yakinnya sama rezeki. Lihat cicak binatang yang tak boleh terbang. Tapi semua makanan cicak yang terbang. Tidak ada cicak demokrasi. Ya Allah, macam mana saya nggak ada kau, saya tak boleh terbang. Makanan saya yang terbang, matilah saya ini. Tak ada. Apa cita istiqomah? Ya Allah, saya
puasnya sementara. Kalau itu aus, lebih kurang dari 2 jam saja. Karena kata Rasul, amal ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun sampai di akhirat. Ya, apa kata Allah di surat Sajdah ayat yang kelima? Miqdaruhu alfasanatin 5 tahun. Ukurannya 1000 tahun dengan bilangan kami di dunia. Kalau kita puas 60-70 tahun 2 jam. Kalau kita kejar akhirat pasti dapat. Dapatnya pasti banyak, banyaknya pasti puas dan puasnya selama-lamanya. Nah, ini ya. Lalu yang terakhir, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajahnya terdapat bekas-bekas sujud. Boleh jadi ya, boleh jadi sering sujud ada bekasnya di kening. Saya pun istighfar ini ya, maka saya istighfar kepada Allah, ya Allah, jangan gara-gara ini nanti orang menganggap wow saat itu sholatnya kuat ya sampai ada bekasnya. Saya minta ampun kepada Allah, tapi ini Allah kasih bagaimana mau menghapusnya? Mau dikerok tak mungkin, mau dikerok tak mungkin. Maka itu tafsirnya bukan hitam di kening ini tanda asal sujud. Hakikatnya apa? Setelah dia itu sholat, berubahlah sifatnya. Setelah dia sholat, berubahlah sifatnya. Ada bekas sholatnya itu. Yang tadinya degil, jadi baik. Yang tadinya sombong, jadi ramah setelah dia sholat. Yang tadinya ikut kedekut alias pelit bin medit, jadi pemurah. Nah ini, jadi berubah. Maka disuruh kita berubah. Kalau kita nggak mau berubah untuk lebih baik, Allah akan ajar kita dengan ajar yang pedih. Allah gantikan kita dengan kaum yang lain. Maka kita disuruh berubah. Karena kata Rasul, orang yang hari ini sama dengan semalam, ini orang yang rugi besar. Hari ini lebih teruk dari semalam, kata Rasul dalam hadis, ini orang yang celaka besar. Jadi orang yang untung besar adalah orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Maka yang awal, yang tadi sholatnya belum sempurna, kita sempurnakan sholat. Kemudian kita rubah sifat kita untuk yang lebih baik. Karena kalau tak, minta ya Allah ajak dengan ajak yang pedih, Allah gantikan dengan kaum yang lain. Mari kita buka surat Taubah ayat yang ke-38 dan 39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah faqaltum ilal ard araditum bikumul hayatid dunya minal akhirah fama matal hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tamfiru yu'adzibukum adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai para yang beriman, mengapa apabila kamu disebut infiru, coba buka semua tafsir, bergerak untuk lebih elok, bergerak ya untuk lebih baik, bergerak untuk meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, meningkatkan amal, meningkatkan takwa. Kamu nggak mau bergerak, kamu enak-enak aja terikat kakimu di bumi, nggak mau bergerak untuk lebih baik. Apa kamu hanya milik kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kehidupan dunia dibanyak sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah. Jika kamu tidak mau bergerak berbuat kebaikan untuk yang lebih baik, Allah akan ajar kamu dengan ajar yang pedih. Allah gantikan kamu dengan kaum yang lain. Sedikit pun Allah tidak rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tiap itu berkuasa. Atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Ajar yang pedih bukan angin ribut, bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan banjir, bukan. Itu ajar kecil. Kalau kita sabar, dapat pahala masuk surga. Tapi ajar yang pedih kalau kita nggak mau bergerak untuk lebih baik, Allah cap hati kita. Itu ajar yang pedih. Allah sebut Al-Baqarah ayat yang ke-7. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Ini ajar yang besar, ajar yang pedih. Allah tutup hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Ya, sedikit pun Allah tidak rugi dan Allah atas tiap itu berkuasa. Lagi tidak melulu, tapi apa yang sampai?
saya mau cakap lama, tapi masa yang mengakibat Isak sudah masuk. Dan memang sarahannya itu setengah jam, saya sudah lebih ya. Karena ada sebut bilangan mulai mati menumpang mati. Kalau ada umur panjang, insya Allah lain kali kita jumpa lagi. Insya Allah mungkin sebelum subuh kami akan bertolak. Ya, karena flight saya dari Pinang ini, Pinang ke Medan. Maka mungkin insya Allah besok sebelum subuh akan ada insya Allah ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon kekurangan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.